periode sebelum pimpinan KPK yang sekarang. Kemudian ketika terjadi pergantian, pimpinan KPK yang lama menyerahkan berkas kepada pimpinan KPK yang baru di bawah pimpinan Pak Abraham Samad. Kemudian 2011 itu mereka KPK melakukan gelar kasus untuk mendalami kasus Budi Gunawan. Lalu 2013 kan pemilihan pimpinan Polri. Komnas HAM juga diminta untuk memberikan masukan perspektif rekam jejak HAM pada saat itu. Mungkin sekarang ini sama sekali Komnas tidak dilibatkan. Syukur alhamdulillah akibatnya sekarang ini. Jadi itu 2013. Lalu bulan Juni 2014 itu KPK sudah sudah masuk ke lidik. Sudah masuk ke lidik ya, bulan Juni. Karena sudah masuk ke lidik, maka mungkin berpotensi besar masuk ke sidik. Ya, berpotensi besar Juni 2014 ini. Pada saat pemilihan presiden berlangsung ya. Kemudian pada saat pemilihan para menteri ya, proses itu bergulat. Itu pimpinan KPK sudah mewarning akan ada yang jadi tersangka 1, 2, 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan pimpinan KPK sudah mewarning. 3 bulan ke depan. Saya tidak perlu sampaikan apakah itu karena ada basis data. Saya yakin ada basis data. Ada apa? Ada komunikasi yang sudah berlangsung. Dan dengan siapa saya kira itu tidak boleh saya sampaikan. Sehingga akibatnya? Kemudian 3 bulan kemudian pada Januari 2015, Oktober, November, Desember ya, Januari ya, 2015 Pak Budi Gunawan menjadi tersangka. Jadi ini prosesnya panjang. Biar rakyat Indonesia Republik ini tahu bahwa proses penetapan Pak Budi Gunawan jadi tersangka itu prosesnya panjang dan lama. Kebetulan momentumnya bersamaan. Dengan itu. Jadi pencalonan Kapolri. Apa itu kebetulan? Ya karena ini kan proses dari lidik menjadi sidik kan saya kira proses normal toh. Dari Juni 2014 ke Januari 2015. Itu kurang lebih 6-7 bulan lebih. 7-8 bulan. Saya kira masih dalam proses normal. Message-nya, poinnya apa? Oleh karena itu saya mau ingin sampaikan bahwa seakan-akan KPK menetapkan Pak Budi Gunawan menjadi tersangka itu tiba-tiba. Oleh karena itu dengan informasi saya ini mudah-mudahan semua rakyat memahami bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh pimpinan KPK itu prosesnya panjang. Baik. Itu udah 3 menit. Itu pesan. Makasih. Pak Bingai udah 3 menit. Pak Benedict berapa? 1 menit. Katanya mau nambah. Jadi begini Pak, saya ingin sampaikan, mohonlah masyarakat atau semua yang ada di sini menghormatin pasal 8 yang dimana kekuasaan kehakiman, dimana itu seseorang jika dia dijadikan tersangka, disangka, dituntut, ditahan sebelum dia bersangkutan itu dijatuhin putusan yang berkekuatan hukum tetap, dia itu harus dianggap tidak salah. Jadi kali tadi ibu ini mengatakan bahwa tidak pantas dan segalanya, saya rasa itu sudah terlalu a priori ya, tidak mendidik masyarakat Pak. Nah kita kembalikan lagi pada Bapak ini tadi yang bicara dari Komnas HAM Pak. Harus dilihat Pak, apakah KPK mempunyai wewenang menyidik masalah LHA tahun 2003-2006. Mau mengatakan itu sisa limpahan berkas daripada KPK jilid 2 Pak. Tapi tetap sama Pak, dia tidak punya wewenang menyidik Pak dalam hal ini. Dan harus ini Pak, saya harus menyampaikan pada masyarakat Pak. Pernahkah terbayang Pak, 425.000 anggota Polri Pak
Bila mereka mogok 1 jam aja Pak, apa yang terjadi di Indonesia Pak? Tetapi kalau KPK Pak, 1 tahun dia tidak Saya bekerja, kira tidak ada itu pengaruh bukan Pak. analogi yang tepat Pak. Enggak, kalau yang terakhir nggak perlu dijawab Pak Juniman. Karena nggak relevan. Tapi kan enggak, yang kalau dibilang a priori nggak betul. Oh, kalau itu boleh. Masalah dibilang a priori, tersangka itu tidak hasil lamunan kan? Bukan seorang berhayal-hayal, bagaimana caranya ya bikin si BG ini jadi tersangka, kan bukan. Ada bukti-bukti. Tapi bukti yang masih harus terus digali, ya kan? Artinya tidak asal sembarangan juga orang ditersangkakan. Lama ke orang jadi tersangka baru? Kalau digali itu bukan tersangka, itu masih saksi. Kalau tersangka itu sudah punya 2 alat bukti yang sah, Nggak, Bu. nanti dulu. Begitu, Bu. Saya cuman nggak usah, saya nggak mau ada pendidikan hukum di sini karena saya bukan orang hukum. Saya orang percuma juga saya dididik. Tetapi dalam nalar saya rasa tidak ada orang ditersangkakan tanpa ada bukti-bukti permulaan paling tidak, ya kan? Baik. Ya kan? Dua-dua sudah menyampaikan Pak Juniman tadi jinggung-jinggung presiden juga apa sebagai anggota DPR dari fraksi PDIP. Saya silakan. Ya, terima kasih Bang Karni. Selamat malam Indonesia. Selamat malam penegakan hukum. Yang pertama saya ingatkan ke Bang Karni. Pada waktu ELC di hotel di seberang Grand Hyatt itu, lupa saya namanya. Niko. Pada waktu itu kami menangani perkara Pak Nasarudin. Lalu ada komunikasi interaktif kami di ILC, lalu Bambang Wijayanto, tidak tahu di mana, via telepon mengatakan begini, sebaiknya Pak Nasarudin mencari pengacara yang profesional, bla 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 bla. Saya langsung menjawab begini Pak Karni, ada rekamannya di ILC. Saya bilang, saudara Bambang Wijayanto, saudara jangan teriak, ya, karena saudara juga punya masalah tentang kobar. Saya jelas dan tegas mengatakan itu malam ini. Dan saya ingat betul perkara itu. Sewaktu di MK. Ini kita tidak boleh lupa. Jadi kalau dikatakan, kenapa harus sekarang Polri? Saya tidak membela Polri. Saya objektif di sini bicara. Kenapa sekarang Polri melakukan penyidikan? Seingat saya, 2010 Polri sudah pernah menerima laporan ini. Nggak tahu kenapa ini berhenti Pak sementara. Nggak tahu kenapa. Nah, ini perlu dicatat. Yang kedua, tentang gugatan pra peradilan, Bung Karni. Kalau orang berbicara pasal 77 sampai 83, itu masalah penangkapan, penahanan. Titik di situ saja. Plus rehabilitasi, ganti rugi. Tetapi ada satu hal sebenarnya, ya, yang kita tidak boleh lupa, bahwa pasal ini tidak kaku. Kalau seseorang, ya, sudah ditahan, tentu dia sudah berstatus sebagai tersangka. Tidak mungkin seseorang ditahan kalau dia tidak tersangka. Artinya apa? Ya, istilah penahanan ini melekat dengan status ketersangkaan. Tidak boleh dipisahkan itu status ini. Nah, selanjutnya, saya hanya meminta kepada para ahli, janganlah menjadi hakim. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan proses hukum betul-betul dilakukan secara objektif. Silahkan diuji di persidangan segala bukti-bukti yang ada. Tidak boleh para ahli ini, ya, saya kadang-kadang agak miris. Ahli hukum bahkan profesor bicara hukum tapi nggak paham hukum, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Dia ahli hukum tata negara, bicara hukum pidana, Pak. Ini aneh. Saya kebetulan doktor hukum pidana, tapi saya sangat jarang berbicara tata negara, Pak. Saya nggak paham tuh. Ya, jadi maksud saya, para ahli ini sudah diam sajalah.
Tidak boleh memperkeruh masalah, sama seperti kami di Komisi 3, Pak. Kami tidak mau campuri urusan ini. Kami hanya mengatakan, serahkan semua kepada hukum. Biarkan hukum berjalan. Jangan ada pendapat para ahli, misalnya, ya, mengatakan kriminalisasi. Seperti Pak, Natalius, bicara kriminalisasi. Walaupun menurut saya, tidak salah, tapi nggak benar juga. Kan begitu, nggak boleh lah, biarkan saja. Ya, hukum berjalan secara baik, biarkan hakim memutuskan masalah tersangka Pak BG atau Pak Boy sama-sama tersangka. Jangan ada pembelaan di sini. Biarkan saja hukum berjalan, BW sekarang diperiksa, ya tentu dengan data dan bukti yang cukup untuk itu, serahkan ke kepolisian. Biarkan polisi bekerja secara baik. Yang terakhir dari saya Pak Karni, saya nggak mau panjang karena sudah malam, Pak Prof juga sudah tadi agak komplain. Tentang cara KPK bekerja. Saya perlu sampaikan. Yang mungkin kita banyak lupa. Dan masyarakat harus tahu ini. Ada MOU antara KPK, Kejagung dengan kepolisian. Yang salah satu isinya mengatakan begini. Apabila instansi A sudah melakukan penyelidikan atau penyidikan, maka instansi lain tidak boleh melakukan penyelidikan dan atau penyidikan yang sama. Nah, untuk kasus Pak BG, kita bicara hukum, bicara fakta. Setahu saya, sewaktu Pak BG ya, kita lakukan fit and proper test. Beliau menyerahkan kepada kami surat klarifikasi. Yang isinya jelas mengatakan bahwa dari hasil lidik di kepolisian, tidak terdapat bukti transaksi yang mencurigakan. Titik selesai. Itu adalah dokumen negara. Tidak boleh dikatakan itu bukan dokumen. Pertanyaan saya, KPK kembali melakukan lidik. Ternyata KPK mengatakan mereka menemukan 2 bukti bahkan lebih. Lalu ditingkatkan menjadi sidik. Mestinya sesuai dengan MOU, hasil pekerjaan KPK ini diserahkan kembali kepada kepolisian. Dia hanya sebagai supervisi di situ. Kalau sekarang masalahnya kan lain. Dia langsung tingkatkan menjadi sidik, mentersangkakan, dan kami di DPR dipersalahkan. Pada waktu itu kami sedang melakukan tahapan untuk fit and proper test. Kami plenokan, kami hanya dapat kabar Bang Karni melalui Detikcom bahwa BG menjadi tersangka. Artinya apa? Alangkah cerdasnya, alangkah punya etikanya, ya. Oknum-oknum, saya katakan oknum saja Pak, karena kalau lembaga bukan begitu cara kerjanya. Memberitahukan secara tertulis kepada DPR, kepada Komisi 3, tentang situasi ini, tentang kondisi ini. Kalau tadinya mereka mempunyai surat, berkirim surat kepada kami, tentu kami di Komisi 3 akan berhenti. Tidak melanjutkan, tidak kami lanjutkan mengenai fit and proper test itu. Sampai detik ini malam ini, tidak pernah kami menerima surat dari KPK. Ini harus diketahui, ada apa di balik semua ini. Tapi kami tidak mempertentangkan itu, kami akan serahkan semua kepada hukum. Silahkan polisi bekerja, silahkan KPK bekerja. Dan saya harapkan polisi juga harus menunjukkan bahwa mereka komit dan konsisten. Supaya masyarakat juga betul-betul melihat polisi itu menjadi pelayan yang betul-betul mengayomi masyarakat. Demikian Pak Karni. Baik. Sekarang kita dengar Partai Demokrat. Terima kasih Bang Karni. Pemikiran saya begini. Ada 2 lembaga. 2 lembaga ini sangat kita butuhkan dan harus kita dukung, yaitu kepolisian sebagai Kamtibmas. Dan kepolisian ini banyak jasanya. Kita lihat sekarang kerja keras Jaksa Agung kaitan dengan eksekusi yang sudah ditolak gerasinya dan proses hukumnya sampai inkrah sudah. Itu kita tidak bisa melupakan jasa daripada polisi. Kita bisa melihat bagaimana polisi kaitan dengan narkoba. Begitu juga terorisme. Belum lagi hal-hal lain masalah pelayanan-pelayanan mereka, termasuk jatuhnya pesawat Asia Air
Kebayang kalau nggak ada polisi, nggak tahu kita itu mayat siapa. Itu jasa polisi. Belum lagi jalan macet apa, polisi jangan kita jadikan pemadam kebakaran. Giliran macet, mana polisi? Hal-hal seperti ini. Jadi polisi sangat kita butuhkan. Begitu juga KPK. KPK yang lahir dari semangat reformasi. Negara kita rakyat miskin karena ulah para koruptor. Dan KPK sudah bekerja dengan baik yang tipikor Jakarta. Kalau di daerah masih ada yang kejadian bebas murni. Tapi di Jakarta ini saya selalu mengatakan di Indonesia Lawyer Club, Superman pun menjadi lawyer kalau sudah ada dua alat bukti, tersangka, terdakwa, pasti jadi terpidana. Itu fakta. Jadi dua-dua lembaga ini baik. Tapi yang membuat suasana ini jadi kusut, para kompor-kompor meleduk. Ini Bang Karni, tegas saya katakan. Sampai ada utamakan KPK. Tidak bisa utamakan KPK. Dua-dua ini harus sejalan. Bahkan dikaburkan. KPK mantap. Tapi dia mantap kalau tidak ada penyidik dari kepolisian, dari kejaksaan. Memble. Tapi kayaknya eye catching 5 komisioner ini. Yang kami Komisi 3 memilih. Yang mana kami dapat 10. Kami memilih menjadi 5. Tapi ratusan itu. Kok bisa begini? Kan itu. Siapapun nanti ke depan, saya Ruhut Poltak Sitompul dari fraksi Partai Demokrat, Komisi 3. Saya mohon, Presiden mengeluarkan kepres Pak Jokowi mengenai pansel ini. Tolonglah pansel. Dari sekian ratus itu waktu menjadi 10, periksalah isi perutnya mulai dia lahir. Mulai dia lahir, periksa. Ini saya mohon maaf. Kalau mengenai Bambang BW, waktu saya fit and proper test, Abraham, Pak Julkarnain, Pak Busro, Pak Pandu, itu saya yang fit and proper test. Mengenai Bambang, itu kader PDIP yang dari Kalimantan Barat, Pangkalan Bun itu datang kok. Dan dia juga anggota DPR, Sugianto. Ya, jadi memang sudah ada masalah itu. Kalau saya kok bisa lolos, kan itu masalahnya. Lah yang lolos itu DPR toh. Tidak dong, pansel. Ya, kami kan 10. Setelah pansel kan DPR pilih. Bang, baik pertanyaan abang. DPR lembaga politik. Kalau saya kadang-kadang Bang, saya ini Komisi 3, kadang-kadang saya dimusuhin. Saya maunya komisioner yang memilih, walaupun hak kami, kita harus jiwa besar kasihlah kepada akademisi, kepada LSM, kepada orang-orang pintar tapi bersih. Karena Bang, ini lembaga politik. Saya tahu Bambang itu dibawa oleh fraksi Partai Golkar. Tegas saya katakan. Karena lembaga politik, 5 satu paket dipilih. Ya deh, Bambang dari kami, dari kalian yang mana? Demokrat siapa kalau gitu? Jujur saja, Abraham Samad. Oh. Ya, saya buka ini fakta. Karena kebetulan saya ada hubungan dengan beliau. Dia datang PDKT ke saya. Saya coba lobbying. Ini fakta. Begitu juga partai-partai lain. Ada juga. Kami Pandu ya. Oh, jadi, kami Julkarnain ya. Ini yang jadi masalah, Bang. Jadi jatah. Bukan untuk kebersamaan, namanya lembaga politik, Bang. Loh. Jadi orang yang kayak kakak kita ini banyak di Komisi 3. Dia bukan orang hukum. Tapi karena lembaga politik, ya kita harus hormati. Siapapun mau ikut, ya dia dipilih oleh rakyat. Tapi saya mohon ke depan, siapapun kalau mau jadi komisioner KPK harus beti dengan malaikat. Maksud saya, beda-beda tipis lah dengan malaikat. Ini kok nggak ada cermin di rumahnya, mengaca. Jadi saya tidak mau salahkan polisi. Saya juga tidak mau, wah ini kriminalisasi.
Apa Budi Gunawan tidak kriminalisasi juga? Sama. Itu yang saya bilang kompor meleduk ini. Nggak baik juga. Tolonglah kompor meleduk, jangan hanya salahkan polisi. Nggak ada polisi mau kemana kita? Tapi kita juga butuh KPK. Itu yang jadi masalah, Bang. Jadi sudahlah. Persoalan besar kita kecilkan. Yang kecil kita hilangkan. Yang sudah proses hukum, lihat dong. Dia punya hak prerogatif Presiden Pak Jokowi. Ini sudah di ranah hukum. Dia tidak mau intervensi, kita harus hormati. Tapi nanti siapapun, apapun keputusan Presiden Pak Jokowi, sebagai hak prerogatif beliau, kita harus hormati. Adapun sekarang beliau bikin tim 9, beliau mengundangkan, termasuk saya salut kenegarawanan Pak Jokowi, bisa ketemu dengan Pak Prabowo, bisa ketemu dengan Pak Abu Rizal Bakri, bisa ketemu dengan Surya Dharma Ali, dengan siapapun yang tidak mendukung dia. Ya, jadi ini yang Tapi saya belum katakan. ketemu dengan Pak SBY itu. Oh, hubungan komunikasi Pak Jokowi, Pak SBY itu sangat baik. Bahkan tidak mengintervensi hukum, dia sepertinya meneladani Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena Pak SBY tidak akan mengintervensi, Bang. Jadi ini permasalahan yang sekarang terjadi ini. Tapi sekali lagi saya mohonlah kita semua. Sudahlah. Tadi kakak aku bilang, ini nanti kita ngurusin ini terus, polisi nggak bisa kerja. Polisi itu sudah mempunyai sistem yang baik. Mereka kerja, buktinya lihat. Preman-preman ditangkapi. Narkoba kemarin berapa ton lagi ketemu? Kemarin 1,6 triliun. Hebat polisi kita. KPK, lihat tersangka. Kemarin ada yang masuk bui. KPK pun kerja. Tapi disinilah saya mohon, damai-damailah kita di bumi. Ngapain kita begini terus? Yang pesta pora koruptor. Koruptor. Tapi saya sekali lagi mohon, terima kasih Bang Karni, Indonesia Lawyer Club yang baru. Yang kami semua seluruh rakyat Indonesia lagi nonton ini, Bang. Dari tadi aku di SMS, Hud, mainkan dulu Hud katanya kan gitu. Inilah yang ingin aku sampaikan. Dan Bang Karni, terus terang saja Bang, ya, permasalahan-permasalahan ini saya mohon, sayang, saya kepingin adik kita yang kemarin abang undang, namanya Irsan, Kapolres Bogor. Dia penyidik terbaik periode yang pertama, yang membuat SOP. Dia cerita Bang, memang ada yang dilangkahi Bang. Di mana? Dia kan udah terangin kemarin. Dia udah terangin bagus Bang, sistematis. Ya, ada Bang yang dilalui. Jadi itu yang saya katakan. Apa yang terjadi? Tadi sahabat saya dari PD Perjuangan, ini nama dari Bapak Presiden. Memang kami Partai Demokrat, karena di kami memang lain. Kalau kaitan tersangka, terdakwa, ada penilaian lain. Tapi kami biar demikian kami hormati 9 fraksi lain. Mereka tetap melaksanakan fit and proper test. Kita hormati itu. Ya, paripurna juga kita hormati itu Bang. Tapi perlu disadari, sekarang ini yang saya nyanyi kemarin, sekarang aku nggak nyanyi lagi Bang. Nanti aku jadi penyanyi lagi Bang kan. Ini bukan Cecak Buaya jilid 1, jilid 2. Tapi ini sudah seperti yang dikatakan oleh Pak Junimar. Saling menghormatilah kita. Apalagi bukan sesama lembaga penegakan hukum. Termasuk hormati juga Presiden. Termasuk hormati juga lembaga DPR yang sudah bekerja. Karena ini Bang, maaf Bang, kami itu bagaikan peterdis yang bolong. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan yang namanya semua komisioner. Begitu juga Budi Gunawan. Partai kami pun, maaf, orang boleh bilang dia orang Ibu Megawati. Tetapi di era Pak SBY, dia 2 kali dapat bintang. Pendidikannya semua the best. Jadi masalah ini ada apa ini? Jadi ya maaf, kita juga jangan rasain polisi. Ada pepatah, semut diinjak menggigit polisi. Kita rehat sejenak. Oke Bang, terima kasih.